Kalau hari pulangnya Senin sampai Kamis itu jam berapa? 14.30, artinya jam setengah 3. Nah, untuk lebih amannya ketika melakukan absensi pulang itu jam 14.30 dengan lebih sedikit 1 menit apa 2 menit, karena nanti khawatir kalau dipaskan jam 14.30 kan dalam hitungan detik kan, nanti terekam pulang cepat, pulang cepat 1 menit. Makanya lebih aman itu ketika melakukan absensi pulang jangan ngepres waktunya, dilebihi sedikit. Itu untuk hari Senin sampai Kamis. Karena liburnya hari Minggu, maka otomatis hari Jumat harus masuk. Masuknya tetap jam 7, pulangnya lebih awal jam 11.30. Nah, untuk hari Sabtu, nah ini ada perbedaan di hari Sabtu. Nanti pulangnya agak lama karena masuk jam 7, pulangnya jam 15. Itu kalau guru DPK 6 hari kerja. Kalau pengawas jelas sudah mengikuti 5 hari kerja, masuk jam 7.30, pulang jam 16 kalau hari Senin sampai Kamis. Kalau hari Jumat jam 16.30, sama seperti kita di kantor, 5 hari kerja. Nah, terkadang kondisi di daerah aplikasi pusaka ini kalau kita gunakan itu banyak trouble-nya kan gitu. Ya, karena mungkin aplikasi ini masih tahap pengembangan, ada fitur-fitur yang harus diperbarui atau istilahnya di-upgrade kan gitu. Jadi mohon maaf kalau nanti jenengan mau absensi itu tidak bisa, jangan sering-sering WA kami. Kami itu bingung melayani 516 orang terus WA semua kayak di sekolah, tidak bisa, nanti kami tidak bisa bekerja, harus menjawab pertanyaan jenengan kan gitu. Nanti setelah setting titik lokasi, ini kan sinkronisasi data itu 1 kali 24 jam baru bisa digunakan. Di dalam waktu 1 kali 24 jam mungkin baru bisa digunakan. Karena apa? Tahap sinkronisasi data. Jangan tidak usah panik. Nanti WA saya, Pak ini tidak bisa digunakan, jangan, tunggu saja, tidak apa-apa. Ya. Kalau nanti saya takut dibaca istri saya, ya hari itu ada SMS masuk terus. Bilangnya begitu, malam-malam juga begitu. Misalnya Pak, setelah Pak pensiun, semua itu mengarah kepada saya Pak untuk WA. Jadi pagi, sore, malam itu ada terus WA. Sampai ada yang 40 kali saya biarkan saja, saya lihat gitu saja. Jadi, nah bagaimana kalau seandainya panjenengan sedoyo ini ada dinas luar? Kan mungkin saja jenenge kan PNS. PNS mestinya ada dinas luar, apalagi pengawas yang asesor kan sering dinas luar. Nah, dinas luar itu tetap kita laporkan. Pakai menu apa? Pakai alamat HTTPS absensi Kemenag yang sudah kita share ke pengawas, ke grup pengawas, sudah dapat buku panduan penggunaan aplikasi pusaka yang PDF. Yang pada poin B itu ada menu apa? Pelaporan. Jadi ketika jenengan masuk ke HTTPS absensi Kemenag, jenengan klik menu pelaporan. Ya, laporan ya. Di situ kan muncul dua, ada ketidakhadiran, ada pengaduan. Nah, untuk dinas luar, cuti, sakit, izin itu ada pada menu ketidakhadiran. Kalau dinas luar sudah jelas ya, dinas luar itu dibuktikan dengan surat tugas. Baik dinas luar dalam satu kabupaten maupun dinas luar di luar kabupaten. Nah, untuk cuti, ini kan belum paham ya cuti. Belum pernah disampaikan masalah cuti. Belum. Tak informasikan sedikit. Jadi cuti kalau guru tahun kemarin aturan lama itu guru itu kan tidak mendapat cuti. Kalau kalditnya libur harus masuk
Sekarang aturan baru KMA nomor berapa kemarin saya membaca sekilas, guru itu tetap mendapat cuti, di samping itu tetap mendapat libur kalender. Jadi kalau libur kalender pendidikan, maka otomatis guru tidak boleh melakukan absensi. Nah, apa buktinya nanti? Buktinya adalah surat edaran dari Penma atau Kaldiknya yang menjadi acuan, kan begitu. Nah, saya jelaskan cuti sedikit ya. PNS itu mendapat cuti tahunan. Cuti itu macam-macam, Bu. Ada 5 atau 6. Cuti tahunan itu untuk PNS baik guru atau jabatan yang lain itu sama, 12 hari dalam waktu 1 tahun. Contoh, Bumi Bro tahun ini mendapat 12 hari cuti tahunan, nggak pernah diambil. Apakah boleh, Pak? Tidak pernah diambil. Silakan, itu hak jenengan. Kalau cuti itu hak jenengan. Kalau tidak pernah diambil dalam waktu jangka waktu 1 tahun ini, berarti tinggal separuh. Untuk tahun berikutnya di tahun 2024 mendapat 12 hari ditambah 6 jadi 18. Jadi 18. Nanti kalau tidak diambil lagi, berarti hilang lagi 6. Kemudian yang lama hilang 3. Oh iya. Iya. Berarti 9 ditambah 2. Tambah 3 tambah 12. Nanti kalau 2 tahun yang tahun 2 tahun berlalu tidak diambil, otomatis ya tahun pertama hilang. Itu kalau cuti tahunan. Nah, untuk cuti tahunan syaratnya apa? Dengan yang tetap mengajukan ke pegawai yang nanti ada belangkonya sendiri. Belangkonya ditandatangani atasan langsung sama Bapak Kepala Kantor. Kalau belangkonya sudah di ACC, maka kita buatkan surat cuti, surat izin melaksanakan cuti tahunan. Itu kalau cuti tahunan. Nah, di samping itu PNS juga mendapatkan cuti alasan penting. Alasan penting, cuti alasan penting ini kita gunakan, mohon maaf. Yang pertama, barangkali anak sakit, ayah sakit, mertua sakit, suami sakit. Kalau suami menikah lagi jangan diusulkan untuk cuti penting. Nah, batasannya apa? Batasan kita kasih maksimal 3 hari untuk alasan cuti penting. Kalau seandainya lebih 3 hari tidak apa-apa, asalkan Bapak Kepala Kantor memberikan ACC. Nanti kita buatkan itu kalau cuti alasan penting. Kemudian ada cuti melahirkan. Barangkali sepegel rek aku ngajar tak usul cuti melahirkan. Silakan program cuti melahirkan itu nanti jenengan dapat 3 bulan. 1 bulan bisa diambil sebelum melahirkan dan 2 bulan bisa diambil sesudah melahirkan. Itu namanya cuti melahirkan. Apakah Bapak boleh mendapat cuti melahirkan? Boleh. Ayo, sekarang timbul pertanyaan. Bapak-bapak apa boleh mengambil cuti melahirkan? Boleh. Mendampingi ya. Pada aturan baru tentang cuti, kalau tidak salah per KPK nomor berapa itu ya, PNS laki-laki itu dapat istilahnya bukan cuti melahirkan, tapi cuti mendampingi istri. Tapi syaratnya satu, istrinya harus melahirkan operasi cesar. Kalau tidak operasi cesar ya tidak boleh, karena operasi cesar kan butuh perawatan dong, Pak. Kalau istrinya melahirkan normal, minta cuti 1 tahun, nanti kita tolak. Jadi PNS laki-laki itu dapat cuti 1 bulan asalkan dengan syarat istrinya melahirkan cesar. Itu dapat 1 bulan. Sudah paham gitu? Masalah cuti melahirkan sudah paham. Sekarang cuti besar. Cuti besar itu biasanya kita berikan untuk bagi yang pergi haji atau melaksanakan ibadah umroh lebih dari 12 hari. Soalnya gini Pak, kemarin itu ada yang mengajukan izin umroh. Saya tanya berapa hari? Nggak sampai 12 hari Pak. Kalau nggak sampai 12 hari kita berikan cuti tahunan.
Kenapa? Kalau kita berikan cuti besar, resikonya itu cuti tahunannya dalam jangka waktu tahun berjalan itu hilang. Jadi hak cuti tahunannya hilang. Untuk mengajukan cuti besarnya juga menunggu 5 tahun. Makanya kalau jenengan umroh itu pilih hari yang itu pendek, tidak lebih dari 12. Untuk jam kerja kan Sabtu Minggu tidak dihitung kan gitu. Kalau untuk yang kantor, kalau untuk lembaga kan menyesuaikan. Itu kalau cuti besar. Nah, cuti besar itu selain digunakan untuk ibadah haji atau umroh juga bisa digunakan untuk cuti melahirkan. Kenapa? Cuti melahirkan itu bagi anak ketika kita sedang posisi PNS 1, 2, 3. Kalau jenengan posisinya sudah PNS, sudah punya anak 2 tidak dihitung. Berarti anak yang ketiga itu masuk anak pertama. Kan ada kan PNS itu sering melahirkan sampai anak ketiga, anak keempat bingung, saya ini pengen mengajukan cuti apa kan gitu. Nah, kebijakan kami kalau anak keempat itu kita berikan cuti besar 3 bulan. 3 bulan. Jadi posisinya nanti sama, cuti tahunannya juga hilang, mengajukan cuti besar 5 tahun lagi. Itu kalau cuti besar. Sekarang cuti alasan penting. Cuti alasan penting sudah ya. Cuti apa lagi? Cuti sakit. PNS boleh mengajukan cuti sakit asalkan dibuktikan surat keterangan dari dokter pemerintah. Berarti kalau dokter pemerintah berarti dokter yang mempunyai NIP. Apakah ada batasannya? Ada. Cuti sakit itu maksimal bisa 1 tahun. Kalau PNS itu tidak sembuh-sembuh dalam jangka waktu 1 tahun bisa mengajukan cuti. Asalkan apa? Tiap bulan itu meminta surat keterangan dari dokter pemerintah. Sampai 1 tahun kok tidak sembuh-sembuh, sebagai penyakit Bu. Mohon maaf tidak sembuh-sembuh. Apakah bisa diperpanjang lagi Pak? Bisa. Sampai 6 bulan. Syaratnya apa? YBS harus mendatangkan dokter penguji dari tingkat pusat. Nah, kelemahannya di situ. Kalau mendatangkan dokter penguji dari pusat, tentunya pakai biaya mahal. Kan begitu. Nah, kalau sampai 1,5 tahun tidak sembuh-sembuh, nanti kita usulkan pemberhentian dengan hormat. Jadi diusulkan pensiun dengan alasan sakit. Tuh. Kemudian cuti besar itu sudah jelas ya. Cuti besar sudah jelas. Kemudian cuti bersama itu ya jelas kita mengikuti aturan dari pemerintah. Kemudian cuti di luar tanggungan negara. Monggo beliin jenengan tak istirahat dulu jadi PNS 2 tahun silakan tidak apa-apa mengajukan cuti di luar tanggungan negara bisa, tapi alasannya harus kuat. Jadi prosesnya juga agak ribet untuk cuti alasan cuti di luar tanggungan negara. Kenapa yang memproses nanti BKN Pak, bukan kita yang memproses nanti BKN. Nah kalau cuti di luar tanggungan negara ini semua hak PNS kita hilang, mulai dari gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Itu tentang cuti ya, sudah jelas ya berarti cuti ya. Cuti calon lurah itu kan ya itu izin boleh kan? Izin 9 tahun berarti. Izin dispensasi nanti itu. Bukan cuti lagi tapi izin dispensasi. Kalau besok boleh masuk lagi pensiun. Boleh. Nanti usul lagi ketika aktif. Nah, sekarang saya jelaskan tentang pelaporan kita terkait absen. Jadi kalau ada dinas luar, jenengan laporkan di alamat https absensi Kemen. Nah, tadi pada menu laporan ada ketidakhadiran. Jenengan tinggal tombol, kemudian pilih apakah dinas luar, cuti dan lain sebagainya. Kemudian jenengan tulis harinya. Harinya apa, tanggalnya mulai berapa, selesainya tanggal berapa. Nanti secara otomatis akan menghitung sendiri. Ya. Nah, setelah itu baru file bukti fisiknya kita unggah. Kalau bukti fisiknya tidak boleh foto atau screenshot. Buktinya adalah surat tugas yang di PDF atau cuti yang di PDF
PDF ukurannya mohon maaf karena lebih kecil 300 KB. Nah, bagaimana untuk mengkompres menjadi ukuran kecil? Cari di internet yang banyak aplikasi untuk mengkompres PDF online itu banyak sekali. Nah, setelah selesai mengunggah ada menu kirim. Dengan tombol menu kirim. Kalau tidak ditombol menu kirim, nanti data jenengan tidak akan masuk pada aplikasi kami. Karena apa? Karena masih berupa draft, berupa usulan tapi belum dikirim. Nanti berupa draft. Kalau berupa draft itu di aplikasi kami tidak ada menu terima atau tolak. Bunyinya cuma draft itu saja. Tiap hari ya. Apanya? Tiap hari. Sama 5 hari. Awal Tiap hari akhir. ngupload. Sama mah gini, jenengan dinas luar 5 hari. Iya. Satu kali ngupload saja, enggak usah tiap hari. Satu kali kan tadi saya sudah Iya. bilang entrikan harinya, tanggal awal dan tanggal akhir. Apakah langsung pada hari itu, Pak? Tidak. Sesudahnya bisa. Umpama jenengan hari ini dinas luar sampai 3 hari. Apakah boleh saya untuk mengunggah filenya dalam waktu 3 hari? Boleh, asalkan dalam jangka waktu bulan berjalan. Tidak boleh kalau diunggah pada waktu bulan berikutnya. Boleh. Kalau lompat-lompat Lompat-lompat gimana maksudnya? kayak dinasnya Kamis, Jumat tidak, Sabtu Minggu tidak, Senin. Iya. Jumatnya. Kan nanti kalau setting jam kerjanya sudah otomatis kan mengikuti sendiri toh. Berarti langsung Iya. satu kali. Iya, satu kali. Cuma jenengan tanggal awal sama tanggal akhir harus sesuai kan gitu. Kuatirnya dihitung Jumatnya. Ya udah. Kan yang dihitung nanti kan sesuai jam kerja jenengan yang kita setting nanti. Kalau Sabtu Minggu libur ya tampilannya libur kan gitu. Nah, jelas ya untuk menu ketidakhadiran. Nah, sekarang di aplikasi HTTPS absensi Kemenak itu juga ada menu pengaduan. Menu pengaduan itu gunanya apa, Pak? Gunanya adalah untuk melaporkan ketika jenengan sedaya niki ketika absensi masuk atau pulang ada kendala munyer gak mari-mari, jangan WA ke kami. WA kami itu penuh. Pak, saya enggak bisa absen. Screenshotnya dikirim. Akhirnya WA kami penuh. Enggak sempat kami baca, langsung kami hapus saja. Banyak sekali. Nah, kalau ada kendala ketika jenengan absensi masuk atau pulang ini trouble, buat surat keterangan saja. Surat keterangan. Kalau untuk Bapak pengawas sudah jelas, surat keterangannya pakai kop kantor Kementerian Agama. Di samping tanda tangan sendiri, tanda tangan atasan langsung, yaitu kepala kantor. Biar sering-sering ketemu sama kepala kantor kan enak. Ngubek sampean usul minta pindah ke mana kan enak. Kalau responnya cepat, kalau responnya lambat. Ya, biasanya itu Kalau ya urusan jenenge kepala itu kan biasanya sibuk, Pak ya. Iya, betul. Iya. Makanya ketika dalam keadaan tidak bisa melakukan absensi, segera buat saja hari berikutnya, taruh di PTSP atau titipkan kepada kami, nanti biar diurus Mas Lutfi. Kalau dititipkan ke PTSP, nanti saya khawatir itu turunnya tidak tahu kemana, bisa ke seksi Penma atau seksi Pais. Nah, kalau ada semacam itu, tolong titipkan ke Mas Lutfi saja, itu untuk pengawasnya. Nah, bagaimana untuk guru DPK-nya? Ketika panjenengan sedaya tidak bisa absensi masuk atau pulang, buat surat keterangan. Siapa yang menerbitkan? Yang menerbitkan adalah kepala madrasahnya masing-masing. Karena apa? Yang mengetahui kondisi real jenengan di lapangan itu adalah kepala madrasah. Kepala madrasah kan tahu tiap hari sampean di sekolah itu melakukan apa saja. Pengawasnya tidak mungkin. Ya, karena bukan dalam pengawasan langsung. Jadi minta surat keterangan, kopnya pakai kop lembaga masing-masing. Di situ intinya suratnya menerangkan yang bertanda tangan di bawah ini kepala madrasah, nama siapa dan seterusnya, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama ini NIP ini tidak bisa melakukan absensi masuk atau absensi pulang dimulai dari pukul sekian, kan gitu. Nanti tanda tangan kepala madrasahnya pakai stempel basah, jenengan juga tanda tangan di surat keterangan tersebut, terus minta pengawasnya masing-masing.
mengetahui pengawasnya masing-masing. Kan ada laporan nanti pengawas bisa apa? Bisa mengetahui kondisi jenengan. Oh ternyata di BK saya ini tidak bisa absensi kan begitu ya. Nanti biar setelah itu monggo nggih. Monggo Bu, masih kosong. Berapa orang? Monggo ada 2 Mas. Monggo aja. Monggo pergi. Ampun nggih. Nah, setelah surat keterangan ini kita buat lengkap, baru kita PDF. Pada menu pengaduan itu langkahnya sama dengan menu ketidakadilan. Cuma di situ pilihannya saja yang hanya 2, yang satu tugas luar, yang satu itu kalau tidak salah itu apa ya kemarin itu istilahnya itu error gitu loh. Ya, error. Nah, langkahnya sama, tuliskan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, ngunggahnya juga sama. Tapi dengan syarat di surat keterangan tersebut tidak boleh sebab lupa. Tidak boleh kita menggunakan sebab lupa. Harus menggunakan absensi trouble, jaringan internet trouble, server sibuk. Tinggal pilih satu. Tidak bisa melakukan absensi pagi karena lupa. Masa lupa dalam waktu setengah jam sampai lupa. Setengah 7 lupa, masa sebelum jam 7 belum ingat kan gitu. Tidak boleh untuk alasan lupa. Gunakan alasan yang lebih masuk akal. Mesin apa? Jaringan internet trouble atau servernya trouble kan gitu. Ya. Dan jelas ya. Sekarang masalah catatan kinerja. Bentar. Untuk menu pengaduan itu bisa digunakan untuk dinas luar dalam satu kabupaten. Kalau dinas luar di luar kabupaten jelas apa mengurangi jatah uang makan karena tidak hadir kan gitu. Nah, bagi pengawas biasanya yang sering itu pengawas untuk dinas luar dalam satu kabupaten. Apakah boleh Pak saya melakukan absensi ketika dapat surat tugas atau surat undangan dalam satu kabupaten? Boleh. Tapi jangan bawean. Kalau bawean tidak masuk akal kalau bawean. Boleh asalkan ada absensi salah satu. Contoh Pak Huda hari ini bisa melakukan absensi masuk. Ternyata siang hari ada WA dadak surat undangan untuk apa koordinasi dengan Kasih Penma. Berarti Pak Huda kan pergi ke kantor. Pulang lagi untuk melakukan absensi kan tidak mungkin. Karena Pak Huda sudah absensi pagi, maka dalam menu pengaduan tetap di entry mulai tanggal berapa sampai jam berapa, alasannya dipilih menunya tugas luar, alasannya tidak bisa melakukan absensi pulang karena ada rapat koordinasi, lampirkan surat undangannya baru kirim, itu bisa kita bayarkan uang makannya. Nah kalau untuk kembawean boleh kalau bisa melakukan absensi satu minimal. Kalau berangkatnya masih kita toleransi. Soalnya gini, banyak sekali macam itu pegawai. Saya sendiri yang tertawa. Posisinya di Mbawean. Tapi absensinya penuh, kan tidak masuk akal loh. Posisinya di Mbawean, tapi absensi yang dulu yang pakai pinjer mesin itu penuh. Nah, kasus semacam ini banyak sekali. Adalah yang lebih parah lagi, dapat surat tugas dari Kemenak. Kan otomatis kita yang membuatkan, kita punya datanya. Orang itu ada diklat 3 hari, katakanlah dinas luar 3 hari, nginap di hotel di Surabaya. Itu laporan absensinya penuh, Bu. Saya telepon, mohon maaf, jenengan ini kan ada dinas luar ya Pak, nginapnya di hotel ini berapa hari? 3 hari. Berarti jenengan pulang dulu ya untuk melakukan absensi. Diam sebentar, kemudian dia tertawa. Saya paham karena saya dulu ya bekas operator absen di KUA, Bu. Jadi paham masalah seperti itu. Jangan dibului Pak. Itu berarti yang 3 hari di sana tidak dapat makan ya?
Kalau dinas luar di luar kabupaten enggak dapat, Pak. Dapat. Enggak mungkin. Undangan itu Pak, Penma kok Jawa itu sekarang kan harus SMS, Ya. nggak pakai undangan tulis. Ya. Nanti nggak bisa di-download, ya di screenshot paling. Kan undangannya SMS tulisan itu loh, bukan surat resmi. Nah itu yang juga sana harus ditata Ya. ketika undang kita itu. Makanya dengan koordinasi sama Penma, karena Penma ini bukan wilayah kita. Kalau kita dikte kan nggak mungkin Pak, kan gitu ya. Makanya sering-sering koordinasi keluhan apa yang berkaitan dengan Penma itu dengan utarakan. Nggak mungkin dan kita terus ngontrol. Sudah kalau Ya. undang pengawas buatkan surat ini kan Tapi nggak kan enak. pegawai tapi Nggak bisa. Kalau undangan khusus dari Penma kita nggak bisa. Kalau dengan minta surat tugas berdasarkan surat apa? Contoh, dengan kan ada jadi asesor, minta ke kepegawaian bisa kita buatkan. Tapi kalau undangan Penma ya itu Penma nanti yang buatkan. Nah, maksudnya kepegawaian koordinasi dengan Penma terkait undangan atau dengan kasih siapapun. Saya kan nanti nggak Aturan enak itu nggak ada. mendikte nanti kan gitu. Itu Pak Taufik, kalau Penma kan biasanya memang surat-surat resmi. Cuma yang Jawa sini ya, jadi grup BK itu saat nggak pernah mengeluarkan surat resmi. Kalau pejawas nggak apa-apa, silakan buat surat. Nggak pakai stempel nggak apa-apa. Yang penting ada tanda tangan Pok Jawasnya kan Iya. gitu. Iya. Kita pejabat. Iya. Biasanya WA, Nah. mohon hadir pagi hari ini Padahal satu jam minggu kadang 12 3 ya, kali. dengan Nah, makanya jenengan bilang ke Pok Jawas kalau mengundang di samping lewat ya, buatkan surat undangannya. Kan mestinya ada kopnya di atasnya. Iya. Meskipun nggak pakai stempel nggak apa-apa. Ada stempel. Kan dia punya NIP. Pok Jawasnya kan punya NIP ya. Itu kalau dinas luar dalam satu kabupaten itu bisa di menu pengaduan kalau salah satu tidak bisa melakukan absensi, nanti kita bayarkan uang makannya meskipun ada absensi salah satu. Nah, kemudian untuk catatan kinerja jenengan bebas